Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. And today's Altcoins Update kita mau review token Sandbox. Ini request dari beberapa viewers juga. Udah banyak juga yang nanyain gimana nih kabarnya Metaverse, ya kan? Kayak Sandbox, Decentraland dan kawan-kawan kelihatannya agak lagging ya, bukan impactnya sih, naiknya ya atau pumpingnya ya. Jadi banyak orang mulai skeptical apakah Sandbox ataupun ya pokoknya token-token Metaverse ini bisa bener-bener rally gitu loh nanti pada saat bull run. Sebetulnya ya ini pendapat pribadi teman-teman. Metaverse itu memang premature ya. Premature itu maksudnya pada saat kemarin itu kita melihat di 2020-2021 konsepnya itu belum mateng banget. Ya, kita baru berbicara kulitnya doang sebetulnya. Karena apa? Mungkin teknologinya belum secanggih sekarang ya. Tapi dengan kondisi yang sudah berkembang lagi 2-3 tahun terakhir, saya rasa Metaverse tetap bisa jadi pilihan untuk teman-teman back di dalam portofolio kalian. Ya, jadi saya sendiri pun demikian percaya yang namanya Metaverse ini tuh masih dalam proses pengembangan dan kedepannya bisa lebih gokil lagi. Ya, kayak kemarin kita berbicara soal sebenarnya Metaverse itu hubungannya erat dengan spatial computing ya. Jadi VR, AR itu semua jadi sebenarnya satu kelompok teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian yang believe dengan project-project Metaverse-nya, well kalian bisa betting di infrastrukturnya juga. Tapi ada pun orang yang lebih prefer dengan individual project. Ya, nah itu kan individual project, berarti kita berbicara kalian mau invest di koin-koin yang mana menawarkan ya banyak sekali ya mungkin prospek-prospek menarik ya. Tapi kan itu semua kembali lagi tergantung dari apakah ada demand-nya atau tidak ya. Jadi tetap ke sana teman-teman sekalian. Cuman ini yang saya percaya, kalau memang sudah memasuki bull run, in the end, semua sektor pasti kebagian money flow. Cuman, beda-beda nih. Ada yang pumpingnya bisa 5x, ada yang 10x, ada yang biasa aja, mungkin kayak 3x, 4x aja gitu kan. Bahkan ada yang kalau jackpot ya bisa aja 100x gitu. Itu kalau beruntung teman-teman dan ketemu hidden gem. Makanya ada banyak sekali konten bertebaran di YouTube channel ya, ngebahas tentang hidden gem altcoins. Ya tetap aja in the end menurut saya semuanya betting gitu loh. Ya, nggak pasti kalau koin itu akan booming se-booming-booming yang kita harapkan, tapi adapun koin-koin itu tetap bisa mendapatkan money flow pada saat nanti di bull run-nya. So teman-teman sekalian, thanks banget buat the first comment dari Ardani Murtika Januar ya. Ardani Murtika Januar ya. Ini dia requestnya Sandbox. Karena sebelum-sebelumnya udah ada sih first comment-nya itu dari Art Regu ya. Dia cuma say halo, jadi saya akan jawab balik ya halo juga gitu ya. Kemudian first comment lagi di sini Rizky Kurniawan, tapi dia nggak mention ya kira-kira koin apa yang mau di review. Nah di sini ada Bang Codex ya, dia requestnya sih sebenarnya Miota. Saya asumsinya kayaknya ini IOTA nih, kayaknya dia salah tulis ya. Tapi tetap ya invalid teman-teman ya kan. Kayak kita gosok kupon ya kan, beda satu juga invalid ya. Oke, jadi yang beruntung Ardani Murtika Januar ya, plus mungkin nanti kayak request koin-koin ini kita bisa review ya di live streaming. Jadi planning saya rencana mau live streaming karena di previous video saya udah menanti-nanti nih bisa nggak nih 500 likes button ya. Ternyata 500 tercapai teman-teman. Oleh karena itu berarti kayak kita bisa live streaming santai ya, probably besok mungkin atau hari Minggu ya, nanti saya info kembali ke teman-teman ya, tergantung saya available-nya kira-kira di hari apa nih di weekend ini. Alright, so everyone, let's talk about Sandbox. Jadi teman-teman sekalian, tadi saya sempat mentioning soal NIO ya. Jadi saya ada posting di Telegram dan juga di Telegram nggak ya teman-teman ya? Oh iya, Telegram nggak. Telegram hari ini saya update-nya Ondo, teman-teman. Kemudian tadi saya ada posting di Twitter ya, teman-teman sekalian. Ini mungkin kalau kalian beruntung aja nih ngeklik video ini, kalian bisa ngelihat. Jadi sebenarnya ini nge-reply saya punya post ya sebelumnya teman-teman, dimana waduh ada ini tip nih ya. Dimana sebelumnya itu kita ada sempat bahas ya, NIO itu adalah salah satu koin yang kebetulan saya ada pegang juga ya kan di portofolio. Salah satu reason saya suka dengan koin ini adalah dia sudah akumulasi dan sideways cukup panjang. Kalau kalian lihat ini kan similar ya. Kenapa saya suka dengan sideways itu karena biasanya sideways itu adalah momen-momen para whales itu melakukan akumulasi. Nah per momen pergerakan hari ini kita udah ngelihat nih
NIO ada upaya nih close ya di atas level $14,7 itu, yang mana merupakan area resistance major ya. Kalau misalkan daily-nya bisa dikonfirmasi, harusnya sih oke, harusnya teman-teman. Weekly, berti ini closing minggu ini ya teman-teman sekalian, di hari Senin nanti. Ya harusnya sih oke, mudah-mudahan bisa nanjak, dan next possible range-nya adalah $30, which is around 2x lah kalau dari sekarang. Ya saya sih ngelihatnya dia cukup menarik ya, karena dia udah create higher high 14,7, dia kejedut, habis itu di $10 tuh ketahan, jadi kayak ada higher low-nya di sana untuk persiapan atau pijakan untuk next rally-nya. Mudah-mudahan ya, doain aja teman-teman. Oke, so let's discuss about Sandbox ya. Sorry agak melenceng sedikit, tapi ya itu anggaplah kayak sedikit discussion supaya teman-teman punya gambaran ya. Alright, so if we take a look on Sandbox ya, memang sih kalau di compare dengan yang lain, beberapa koin tuh udah ada yang pumpingnya kenceng banget, signifikan banget gitu ya. Kita ngelihat udah keluar dari box, kayak Dogecoin ini udah mulai keluar nih dari daily range aja, dia udah breakout, dan sekarang kalau kalian notice dia udah menembus area resistance weekly-nya. Ini udah bagus banget. Kemudian ada beberapa lagi contoh ya, kayak Compound ini juga sama, udah ongoing rally. Kemudian Phantom menuju break high ya, kemudian ya masih banyak lagi sih sebenarnya kalau kita lihat teman-teman ya, banyak sekali contoh-contoh yang menarik. Ada Swig di sana, ada Injective, ada Ordinals yang udah pumping sangat signifikan. Tapi kalau kita lihat ya koin-koin seperti Sandbox ini, well, technically dia masih berada di range bawah ya. Bahkan dia belum mampu untuk creating higher high. Baru ongoing creating higher high. Namun kalau saya lihat di sini teman-teman sekalian, Sandbox itu sebetulnya kalau kalian memang ada pegang, ini tuh adalah momen-momen resurrection ya, momen-momen kebangkitan. Karena dia sudah berhasil breakout juga nih dari falling wedge-nya. Kemudian saat dia berhasil breakout dari falling wedge-nya, ya memang wajar ketahan gitu ya di salah satu area support resistance-nya. Karena kalau kalian notice, ini tuh adalah support resistance yang cukup major ya. Major tuh artinya cukup besar, cukup penting bagi pergerakan Sandbox. Dan saat ini sedang mencoba untuk breakout dari sana. Minimal kalau dari segi price aja kita udah bergerak di atas level itu, yaitu 60-30. Mungkin nih kalau saya pembulatan saya nggak tahu ya cocok atau enggak nih. Tapi kayaknya di 6000 ya masih bisa ya. Berarti kayak kisaran range area itu 0,6 merupakan resistance yang cukup penting untuk si Sandbox. Minggu ini sedang proses untuk breakout dari sana. It means kalau kalian bisa istilahnya ya bisa hold lah ya, atau bisa keep barangnya ya, menurut saya sih ini masih oke banget gitu. Belum ada tanda-tanda bahwa dia kehabisan momentum, malah ada kecenderungan kita lagi naik-naiknya di sini. Ya ini sama persis dengan Doge kayaknya teman-teman. Kalau kita lihat ya, dia up, retrace 50% and then boom, naik gitu kan. Ini good. Kemudian kita lihat lagi contoh lagi yang tadi kita sempat mention ke kalian, yaitu NIO ya. Kita lihat NIO-nya sama teman-teman ya, up. Oke, kita lihat dia up, 50% retracement, holding, habis itu dia mantul. Nah, kalau kita lihat nih, ini Sandbox kelihatan sekilas ya. Saya sih bisa lihat sekilas ini adalah 50% retracement juga. Tepat banget di level itu. Tuh ya, pas 50% ke hold, habis itu perspektif time frame weekly, kamu lihat di sini ada bullish engulfing. Bagus banget udah. Exponential moving average juga udah shifting ke atas, exponential moving average 21 di test, closing dalam keadaan bullish engulfing, and then reaction 2 candle setelahnya itu cenderung bullish. Hari ini itu lagi berusaha untuk bertahan di atas level $0,64. Dan kalau misalkan weekly-nya dia udah close di atas $0,6 juga, ya harusnya udah, ya bisa dibilang ini momen-momen yang mungkin ditunggu-tunggu ya, momen-momen kebangkitan bagi token Sandbox sendiri. Alright, so kita ngeliat lagi dari perspektif daily-nya ya. Apalagi yang kita bisa lihat dari perspektif daily-nya, what makes it more interesting adalah 50% retracement, hold dengan cukup proper. Kemudian kita ngeliat di sini juga demikian ya, terbentuklah si falling wedge itu ya. Ini ada dua falling wedge jatuhnya, daily dan weekly, dua-duanya sama-sama sudah di break. Kemudian harga sekarang udah lagi nanjak. Dan technically kalau kalian ngelihat di sini, ini sebenarnya ada SNR juga ya, minor. Kalau kita notice di sini ini adalah SNR minor, ya kita udah lagi berusaha bermain di atas level itu. Setelah kemarin ada liquidity sweep pada tanggal 28-29 ya di sini, habis itu next day-nya dia udah pumping lagi. Nah kalau lihat sekarang sih udah nggak ada indikasi yang negatif apa gimana ya. Saya pikir malah Sandbox ini punya peluang untuk nerusin penguatannya.
Ya, previously sendiri saya juga sebenarnya ada ongoing ya, berusaha untuk manfaatkan sandbox. Cuman sayang ya, ketemu pas lagi kena apesnya aja teman-teman, kepleset ya, jatuh. Dia beneran nanjak ya kan, sayang banget ya sebenarnya. Cuman ya apa boleh buat ya, sometimes trading itu seperti itu, dan better kalian pakai stop loss ya, instead of kalian trading nggak pakai stop loss tapi di sini kena liquid. Ya, itu parah juga teman-teman sekalian. Oke, so dengan kondisi sandbox saat ini sekarang posisi udah pump ya, ini sebenarnya kalau kalian lihat sebelumnya saya pernah bahas, strukturnya juga sudah di break, kita udah ngelihat totally reversal. Maka kalau di sini teman-teman notice, ini ada satu level high point resistance ya, dimana pada pergerakan perspektif time frame 4 jam itu terlihat cukup clear, dan sekarang kita lagi ongoing testing di situ. Ya, ini kalau misalkan kita ngelihat dia kena reject ya, let's say kalau kalian notice ya, ini pergerakan sebelum-sebelumnya. Sandbox create higher high, retrace berapa persen? Ya, more or less around 5%. Kemudian dia create higher high, berapa persen retracement? 10%. Dia create higher high lagi, ya kita anggaplah proses ini adalah retracementnya juga gitu ya, tapi ya sekitar 8%. Sekarang dia sudah create higher high lagi. Kalau dia create 7-8% retracement, fine, gak ada masalah gitu ya. Toh ini adalah resistance kuat, kemudian kita ngelihat dia kalau pullback juga sebenarnya memang itu yang kita harapkan, supaya dia ngasih kita istilahnya entry point yang ideal ya. Meanwhile saya nggak follow up ini, sebenarnya ada beberapa koin yang lain yang kita sudah follow up juga. Kita coba untuk manfaatkan di momen market yang saat ini secara keseluruhan itu masih cenderung bullish. Jadi untuk sandbox sendiri saya nggak ada masalah melihat dari perspektif market structure, even better karena every time EMA 8 dites aja kamu udah lihat dia langsung dapat reaksi. Tapi ini bukan saatnya untuk FOMO ya. Ada baiknya kalian stay safe a bit ya. Kalau misalkan futures market terutama buat kalian yang sukanya atau preference-nya trading, mungkin boleh sedikit lebih bersabar ya. Barangkali bisa dapat harga lebih baik untuk kita masuk supaya risk reward-nya juga lebih baik. Tapi kalau teman-teman yang berencana untuk belanja di spot, as you can see, ini masih area akumulasi guys ya, ini masih area belanja kalau saya ngelihatnya. Dari harga saat ini pun kalau kalian seandainya ada baru mulai masuk gitu ya, let's say kalian nggak ada DCA dah pada saat harganya lagi turun-turun kayak kemarin itu, sampai lowestnya itu di 0,27 dolar ya. Kalau kalian nggak ada DCA in, kalian masuk di sini pun sedang mulai building order gitu ya, ibaratnya kalian start cicil beli mungkin 20% dulu, mungkin 15% dulu ya, kalian coba akumulasikan. Ya, in the end bisa up sampai all time high sebelumnya itu masih 10x. Jadi ini memang masih peluang gitu ya. Menurut saya nggak ada feel of FOMO lah kalau saya bilangnya. Kenapa? Sebelumnya kita udah pernah bahas ya di penjelasan yang BTC 61.000 Minex Plan. Boleh mampir kalau belum nonton. Di situ menjelaskan tentang bagaimana habit total 3 yang kecenderungan pumpingnya itu sekitar 2-3 bulan setelah Bitcoin pumping duluan. Jadi saya pikir kalau misalkan sandbox juga demikian ya, masih ada kesempatan untuk dia pumping. Well, you still have time saat ini untuk building order ya. Probably kalau dia ada rejection, itu yang jadi pemanfaatan kamu untuk futuresnya sekaligus kita tradingkan ya, untuk melakukan transaksi long di futures market. Tapi kalau misalkan buat kalian yang mungkin saat ini sedang building order di spot, ya udah tinggal coba untuk manfaatkan momen saat ini aja. Kebetulan belum pumping secara signifikan, so you still have opportunity untuk melakukan akumulasi. Dan untuk perspektif time frame 1 jamnya saya tambahin aja, ini kalau kita ngelihat kan dia sedang naik terus nih ya. Sementara sih kalau saya boleh tambahin, ini adalah lowest point yang menurut saya paling valid ya untuk saat ini minernya ya, karena kalau kita lihat dia kan create higher high nih, gak ada lower low, dia create higher high di sini. Ini juga sama, cuman inside bar doang, abis itu dia naik lagi, dan sekarang pun sama, masih inside bar guys ya. Kalian lihat di sini posisinya itu inside bar ya, masih di dalam bar yang berwarna hijau atau bull candle-nya. Jadi dia nggak creating higher high, dia juga nggak creating lower low. Nanti by the time dia mulai bergerak ke bawah, oke, kita baru boleh mempertimbangkan barangkali ada kesempatan harga bisa mengalami retracement ya, mungkin 50% gitu ya. Dia testing ke Fibo 50%, habis itu dari sana baru kemudian kita coba cari setup untuk melakukan long positionnya. Toh bagus. Kalau saya expand ke samping teman-teman, kalian lihat pada perspektif yang sebelumnya, ini juga merupakan SNR. Ya, jadi memang area ini area yang menarik lah untuk kita boleh pertimbangkan mencari opportunity. But for now, kalau saya ya di futures market, toh saya udah kena stop loss sebelumnya, saya juga udah ketinggalan karena dia rally. Saya nggak nyangkanya di sini teman-teman, dia naik nih korektif banget.
tiba-tiba nge-boost gitu ya. Ini pun ada dibanting lagi. Saya pikir ini fake out. Ternyata fake outnya di bawah gitu. Jadi ya sudah ya. Saya pikir ini memang agak tricky. Tapi ya saya rasa untuk spot account pun masih ideal lah untuk dipertimbangkan, dimanfaatkan. Alright. So good luck buat teman-teman yang managing Sandbox. Semoga kiranya kalian punya portofolio kalau kalian ada belanja di Metaverse, terutama Sandbox, itu bisa perform dengan sesuai harapan kalian, dan di next bull run ya bisa jadi salah satu yang top runner-nya juga. Alright, God bless, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers and goodbye for now guys. Bye bye.